akan memberikan tutorial atau petunjuk penggunaan aplikasi asisten donatur. Jadi aplikasi ini untuk mengelola dana donasi dari para donatur untuk disalurkan ke para penerima, seperti itu ya. Sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda subscribe channel kami jika Anda belum melakukan subscribe, agar nanti Anda tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar aplikasi yang Anda gunakan. Oke, selanjutnya ketika kita membuka aplikasi ini atau aplikasi asisten donatur ini, kita akan disuruh atau diminta untuk memasukkan username dan password secara berbalut. Username dan passwordnya adalah admin, password username admin, passwordnya juga admin. Setelah itu nanti akan tampil form seperti di bawah ini. Di sini ada dashboard, jumlah penerima bantuan, ada jumlahnya, dan jumlah donaturnya ada di sini. Kemudian total donasi terkumpul ada sekian. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada penerima donasi atau penerima bantuan. Di sini ada donatur, di sini ada menu admin, dan di sini ada menu about atau tentang aplikasi. Di menu penerima kita bisa melihat ada menu import file Excel. Import file Excel ini digunakan untuk mengimport file dalam bentuk Excel. Misalkan Anda sudah punya data dalam file Excel, nanti bisa diimport ke dalam aplikasi. Caranya Anda bisa tekan tombol buat template seperti ini ya, kemudian tunggu sampai nanti ada file Excel terbuka. Biasanya di bagian bawah nanti ada kedip-kedip file Excel, itu berarti nanti tandanya file Excel tersebut sudah terbuka atau sudah bisa digunakan, seperti itu ya. Nah, ini bagian bawah ini ada kedip-kedip, saya klik, nah seperti ini. Nanti ada form template-nya seperti ini ya, seperti ini ada form template-nya seperti ini. Nah, ini jika Anda sudah punya file Excel, berarti nanti Anda tinggal copy paste ke template ini dengan catatan nanti susunan kolomnya itu harus sama, seperti itu. Susunan kolomnya harus sama. Kalau tidak sama nanti tidak bisa diimport karena tidak sama. Dari susunan kolomnya di sini maksudnya adalah ada susunan kolom, ada kolom pertama nomor, kolom kedua nick, kolom ketiga nama, dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi susunan kolomnya itu harus sama. Ini saya akan contohkan, misalkan ada tiga data ya, data. Jadi untuk nomornya ini harus kita isi, ini nomornya harus kita isi, misalkan ya. Ini saya contohkan saja, nanti kalau Anda sudah punya data ya tinggal di copy paste sesuai dengan kolom ini ya. Ini coba saya inputkan data sebagai contoh. Untuk mencontohkan bagaimana proses import data dari file Excel. Untuk nomor HP ini agar bisa menuliskan di depannya itu kosong, kita harus ubah format selnya menjadi format teks ya. Kalau tidak format teks nanti tidak bisa menuliskan angka 0 di depan, seperti itu. Jadi kita klik kanan, kita pilih format teks seperti ini ya. Kemudian kita baru tuliskan angka 0. Tuh. Misalkan saya contohkan ingin mengimport ada 4 data. Kemudian kita simpan. Ini saya beri contoh, misalkan saya simpan di desktop saja.
Saya simpan dengan nama, terserah nanti mau disimpan nama filenya apa, yang penting nanti harus ingat saat kita browsernya. Ini saya kasih contoh import data penerima. Nah, itu kita tutup, dan sini kita klik browser atau pilih file. Tadi saya simpan di desktop dengan nama import penerima. Kita cari import penerima, ini import penerima, kita klik. Kita tunggu sampai semua data terbaca. Jadi ini sudah terbaca 4. Ini saya lihat susunan kolomnya ya. Kalau sudah sesuai seperti ini, susunan kolomnya sudah sesuai, kita klik tombol import. Nah, nanti ada berhasil diimport. Nah, di sini kemudian kita cek jumlah datanya. Nah, ini yang baru kita import, kita tambahkan tadi ya. Ini sudah masuk di sini. Sehingga di sini nanti akan ini seharusnya jumlah penerimanya ini bertambah. Ini belum ada, mungkin dia minta di refresh terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada import foto. Foto ini untuk kelengkapan data penerima saat pembuatan kartu atau IDK-nya ya. Atau kita bisa juga input data penerima satu-satu, juga bisa. Di sini kita masukkan nih, kemudian data yang lain kita isi ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita import satu-satu bisa, atau import dari file Excel juga bisa untuk mempercepat penginputan data. Setelah itu kita simpan. Setelah itu bisa kita simpan, atau nanti ditambahkan fotonya langsung juga bisa ya. Nah, ini datanya sudah terupdate. Di sini ada 11 data ya. Data penerima, kalau kita buka di sini bisa kita filter kecamatan apa, kelurahan apa. Nah, itu kita bisa lakukan pencarian di sini. Atau misalkan kita hapus ya, kita pilih filenya kemudian kita hapus seperti ini. Data akan terhapus ya. Hapus, data akan terhapus. Ini bisa kita cetak, kita edit juga bisa, kita klik, kita edit, kemudian kita misalkan ingin tambahkan foto ya, misalkan tambahkan foto. Jadi foto nanti ini nanti untuk apa? Fotonya tidak boleh lebih dari 300 KB. Ini saya cari pakai foto ini saja ya, pakai ini saja ya, dan klik simpan ya. Kemudian di sini juga bisa kita cetak datanya, data penerima ini, kita klik tombol cetak. Nah, di sini maka akan ada data seperti ini, laporan data penerima bantuan seperti itu ya. Ini ada namanya. Ini ada ini nama, alamat, desa, kecamatan, nomor HP. Kalau ingin data lengkapnya bisa nanti diekspor ke file Excel, tentunya dengan klik tombol ekspor ini. Maka dia akan mengekspor ke dalam ke dalam format Excel ya. Ini sudah kedetek juga Excel di bagian bawah ini, kita lihat. Nah, ini ya diekspor ke Excel, maka akan tampil semua datanya. Kemudian untuk cetak kartu di sini juga bisa cetak KTA. Cetak KTA ini
untuk membuat atau menciptakan kartu penerima ya. Kartu penerima misalkan kita klik semua, berarti kita klik tombol cetak kartu dan kita tunggu previewnya nanti ya. Jadi menunggu previewnya. Jadi cetak kartu ini tujuannya nanti setiap penerima bantuan nanti dicetakkan kartunya. Jadi dicetakkan kartunya ya. Jadi saat nanti penerima bantuan itu mengambil bantuannya atau panitia menyerahkan bantuan ke penerima itu nanti tinggal kita scan saja barcode-nya. Ya, ini adalah contohnya, contoh kartunya nanti bisa dicetak. Untuk pengaturan kartu nanti bisa kita lihat di sini. Di sini ada setting KTA. Nah, ini bisa kita atur. Ini bisa kita atur logo-logonya. Ini bisa kita pindah-pindah. Jadi logonya misalkan mau tidak ditampilkan ya kita uncheck list. Dan di sini bisa kita geser ini ya. Dan ada image tambahan ini. Kemudian logo 1 2 kita hapus. Kemudian ini misalkan alamat di sini. Alamat misalkan ya. Alamat jalan Merdeka dan kemudian kita bisa ubah ukuran atau font, ukuran dari huruf atau fontnya kita ubah, misalkan itu terlalu besar ya kita kecilkan saja dan buat 8 ini bisa. Kemudian kalau kurang pas kita tarik seperti ini kita ubah, jadi nanti bisa diubah. Nah, ini barcode-nya di sini bisa kita ubah juga di sini posisinya. Ini tanda tangan. Ini file tanda tangan bisa kita ubah nanti TTD-nya di sini ya, TTD ini. TTD bisa kita ubah, kita load file TTD yang kita miliki, nanti bisa dimasukkan melalui situ ya. Kemudian ini ada ketentuan, ini bisa kita ubah di sini. Kemudian untuk mengubah panjangnya ini bisa kita ubah, kita double klik ya. Ini kita perlu kita ubah seperti ini. Dan ini ini nanti akan tidak kepotong tulisannya ya. Ini ada berapa? Ada 9 data yang kita tampilkan di kartu hanya 4 saja, 4 data. Jika ingin data yang ditampilkan tinggal kita checklist saja seperti ini ya. Checklist, maka dia akan tampil di kartu. Karena di sini contohnya tidak saya tampilkan, saya uncheck saja. Demikian juga ini untuk ketentuan ini agar hurufnya tidak ke bawah, nanti bisa kita atur dulu ya. Ini agar kita tumbang tindih bisa kita atur lebarnya ya. Nah, seperti ini. Ini untuk barcode-nya bisa kita ubah juga di sini menjadi QR code, bisa. Nah, kalau QR code posisinya bisa kita taruh di sini, ukurannya bisa kita ubah seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian value dari barcode ini kita ambil di nick saja ya. Dan ketika nanti barcode atau QR code ini di-scan menggunakan alat scanner, maka yang tampil akan data nick-nya seperti itu ya. Kalau sudah untuk background bisa kita ganti di sini ya.
Kita pilih background, nanti sama untuk belakang-belakang juga bisa. Kalau sudah, nanti tinggal tekan tombol simpan. Kalau tekan tombol simpan, kita cek lagi untuk data penerima. Misalkan ingin kita kartunya, misalkan kita pilih 2. Kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya sesuai dengan settingan yang kita buat tadi, seperti itu ya. Ini bisa kita ubah di setting kartu. Kemudian di sini untuk data penerima, data setting data sudah, kemudian penyerahan. Penyerahan di sini maksudnya adalah menyerahkan bantuan ke penerima. Jadi pada saat menyerahkan bantuan ke penerima, kita cukup ini untuk menyerahan atau pengambilan bantuan, pastikan kursor berada di kolom nick. Jadi kursor ini kedip-kedip ini maksudnya adalah kursor ini di kolom nick. Kemudian kita scan kartu. Jadi kartunya kita scan. Maka secara otomatis nanti datanya akan tampil. Sebagai contoh di sini saya inputkan manual juga bisa, misalkan untuk nicknya seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini maka akan tampil data nama, alamat, kemudian di sini ada tanggal, ini mesti ada tanggal penyerahan atau pengambilan bantuan. Di sini nama bantuannya bisa kita pilih bantuan apa di sini, atau ingin menambahkan bantuan juga bisa. Kita klik tombol plus ini ya, tombol plus ini. Nah, di sini kita buat nama bantuan. Nah, misalkan di sini bantuan banjir. Nah, bantuan banjir ini kita tuliskan bantuan banjir misalkan bulan misalkan bulan Mei 2022. Ini keterangan bisa isi keterangan, kemudian kita simpan. Nah, untuk bantuan banjir ini kan ini bulan Mei. Jadi untuk membuat bantuan banjir lagi, misal ada program bantuan, kita buat lagi di sini bantuan banjir dan banjir Juli 2022. Nah, ini jadi kita buat bulan dan tahunnya agar nanti setiap ada event atau ada kegiatan bantuan nanti bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Karena itu nanti juga pengaruhnya saat penerimaan bantuan dengan nama bantuan yang sama, maka tidak bisa. Tapi nanti nama bantuannya harus kita ubah. Seperti ini misalkan di sini nama bantuan banjir 2022 bulan Juni ya, bulan Juni. Kemudian di sini keterangan, kalau ada keterangan kita tulis keterangan, kalau tidak ada ya langsung tekan enter atau langsung tekan tombol simpan. Maka di sini nanti akan ada data sudah tersimpan. Kemudian untuk yang lain atau untuk pengambilan yang lain ya sama. Kita tekan menginputkan nomor NIK, kemudian tekan enter ya. Ini kalau tidak ada berarti dia tidak terdaftar. Kita bisa lihat NIK yang terdaftar di sini misalkan 1234569, misalkan 123456089. Ini kemudian kita simpan. Kemudian di sini ada data penyerahan. Data penyerahan ini bisa kita lihat data penyerahan ya. Data penyerahan seperti ini. Di sini ada tanggal semua, nama bantuan semua. Kalau kita filter misalkan bantuan banjir 2 di banjir Juli 2022, kita view berarti ini yang menerima bantuan banjir di tahun 2002 itu. Seperti itu ya. Dan Mei dan lihat tidak ada. Kemudian bantuan ini kita lihat ini ada. Nah, itu kita bisa lihat data penyerahan bantuan tersebut. Jadi bantuan tersebut diserahkan atau diterima kepada siapa saja nanti bisa dilihat di sini. Di sini bisa kita cetak juga, bisa seperti ini ya cetaknya. Yang print seperti ini. Tekan ingin di print ya seperti itu, tinggal di print. Nah, ini. Kalau mau ekspor ke file Excel ya tinggal klik
tombol ekspor ini ya, tombol ekspor. Maka kita tunggu sampai proses ekspornya selesai ke file Excel itu ya. Ini sudah selesai, ada kedip-kedip. Nah ini tanggalnya bisa kita lihat ini dan tanggal sekian ya. Kemudian di sini ada kolom donatur. Di sini donatur bisa kita import dari file Excel. Misalkan kita sudah punya file Excel, adalah nomor, nama donatur, alamat, nominal, dan keterangan. Seperti caranya sama seperti yang pertama tadi, import data penerima juga sama seperti itu ya. Kemudian di sini ada data donatur. Data donatur di sini bisa kita lihat dari tanggal sekian sampai sekian ada berapa donatur, nanti bisa kita lihat ya. Misalkan di sini filternya dari tanggal sekian sampai sekian. Nah ini bisa kita lihat nama donaturnya, tanggal donasi, alamat, nominal berapa. Jadi kita bisa melihat data atau jumlah donasi, data jumlah donasi yang terkumpul, nanti bisa kita lihat ini ada total donasinya ada berapa, bisa kita lihat. Dan di sini ada menu admin, ini untuk backup database. Dari suatu waktu kita perlu melakukan backup database untuk mengantisipasi misalkan komputer rusak atau error, kita sudah punya salinan data ya. Jadi untuk merestore data yang kita backup tadi. Kemudian reset data. Reset data ini akan menghapus semua data yang ada. Paper bisa untuk mengganti latar dari aplikasi ini, kemudian ganti password, identitas, setting identitas ini bisa kita seperti ini ya identitasnya. Dan di sini bisa kita cek lagi apakah identitasnya sudah berubah atau tidak. Oke, sekian itu adalah sedikit review atau penggunaan aplikasi asisten donatur ini. Jika ada pertanyaan atau ada penambahan, mungkin penambahan fitur atau apa yang sesuai dengan keperluan Anda, nanti bisa menghubungi saya di nomor HP yang tertera di info ini ya. Info ini ada aplikasi asisten donatur. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih.